Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik sekalian. Mohon maaf ini ada backsound-nya. Dengar nggak suara saya? Suara saya masih terdengar atau? Ya Pak, tapi kurang besar Pak. Kurang besar. Kurang besar ya. Tes. Saya pakai headset. Saya takutnya nggak pakai headset malah backsound-nya lebih keras. Tuh, sebentar. Oh ini tes. Mana ya? Nggak bisa dibesarin ya. Tes. Masih kecil ya? Kalau di saya sudah Pak, nggak tahu yang Oke. Karena di rumah saya lagi ada tukang ya. Jadi ada backsound ya. Mungkin ini karena saya modenya auto, dia mengecilkan sendiri otomatis ini suara saya, tergantung noise-nya. Oke, tapi masih cukup terdengar kan ya? Masih cukup terdengar Pak. Oke. Begitu. Ya. Saya share. Oke. Kita akan mengakses mongodb.com kembali. Di pertemuan pertama kita sudah mengakses Atlas ya. Di pertemuan kedua kita mengakses Kompas. Dan di pertemuan ketiga kali ini kita akan coba fitur-fitur yang ada di Realm, yang ada di cloud-nya MongoDB. Jadi silahkan kalian login ke akun yang didaftarkan di MongoDB terlebih dahulu. Warnanya terlalu gelap ya. Video saya juga ya. Kenapa ya? Kurang pencahayaan. Nah, kemarinnya kan kita sudah bermain di Atlas ini ya. Nah, sekarang bentar. Ini saya pakai yang mana ini? Oh, pakai yang ini. Saya share dulu. Ini akun saya yang satu. Karena akun login saya masuk ya, mesti di sign up Google-nya. Saya sign up dulu Google-nya. Karena saya ini aksesnya masuk. Oke, sign up. Coba lagi. Saya pakai akun yang ini.
Masih loading. Di sini ada informasi kalau di saya ya. GER M0, M2, M5, Atlas Cluster sampai waktu kita daftar itu kan kita dapat skemanya yang M0 ya, clusternya. Katanya akan otomatis di-upgrade ke MongoDB 5.0 next week bilang. Nah, ini salah satu keuntungan ya. Kita menggunakan arsitektur cloud, kita tidak dibingungkan lagi dengan kita mesti update page gitu ya, update pembaruan, melakukan instalasi kan gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh pengelola servernya si MongoDB gitu. Kita tinggal menikmati aja gitu layanan yang disediakan. Oke. Tadi saya sampaikan kita akan membahas pada pertemuan kali ini bagian yang ini realm. Saya buka di tab satunya lagi aja. Nah, silakan yang sudah buka karena mungkin tampilannya akan sedikit berbeda ketika pertama kali mengakses. Nah, ini kebetulan saya sudah akses aplikasi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin kalian yang tampilannya belum pernah ditambahkan akan berbeda. Silakan. Ada yang mau jadi volunteer untuk men-share tampilan layarnya, nanti saya guide untuk sampai ke sini tampilannya bersama dulu. Sebentar aja kok. Ada nggak? Saya Pak, bentar Pak. Ya. Muhammad Abdullah. Muhammad anaknya, Abdullah bapaknya. Udah kelihatan belum Pak? Oke, sudah. Ya, tampilannya seperti ini mestinya ya kalau adik-adik baru pertama kali kamu. Sama semua? Yang lain? Ada yang beda? Sama Pak. Nah, khawatirnya nanti kalau saya mulai dari yang tadi, kalian agak kebingungan. Kok beda gitu. Nah, di sini kita disuguhkan suatu template ya, beberapa template. Template terkait penggunaan MongoDB fitur realm. Sebenarnya ini untuk mengakses fitur-fitur yang ada di MongoDB dengan pihak luar. Ya. Bisa dilakukan pengaksesan lewat view. Di situ tuh ada manage database view yang pertama. Manage database view. Di mata kuliah basis data itu biasanya sudah kita jelasin ada yang namanya view. View itu apa kira-kira nih? Ada yang bisa memberi pendapat? View itu apa? Gimana? View itu apa? Rian mungkin punya pendapat di mata kuliah basis data. View itu apa di database? Rian? Hadir Rian? Iya Pak. Ya. Suaranya kecil ya? Halo Rian. Halo Rian. Halo Pak. Maaf suara Ya.
Putus-putus. Halo, Rian, suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Ya. Apa yang kamu tahu terkait istilah views yang ada di database? Rian, Tadi Pak, itu suara kamu kecil. Suaranya lebih besar coba. perintah sendiri untuk memunculkan yang kita mau Pak. Untuk memunculkan Yang kita inginkan Pak, misalnya cuma beberapa data, tidak semua data Pak. tidak semua data. Maksudnya gimana? Saya belum nangkep apa yang kamu maksud. Ini Pak, perintah query Query, perintah query yang bisa disimpan di database, terus jadi bisa digunakan setiap kita panggil gitu Pak. contohnya. Coba biar saya lebih nangkep penjelasan kamu itu bisa benar, bisa salah, tapi persepsi saya ini masih belum paham gitu. Atau temennya ada yang paham yang dijelaskan Rian ini maksudnya gimana? Coba dikasih contoh mungkin biar lebih jelas. Maksudnya apa kamu? Query yang ditampilkan. Saya kalau query aja, kalau bahasanya query aja itu bisa benar bisa salah soalnya. Karena persepsinya nanti bisa beda. Contoh gimana maksudnya? Query, contoh query-nya gimana misalnya? Saya mau menampilkan data anu atau amnu gitu. Nah, kalau menurut saya Pak, view itu kan kita nge-query, misal kita mau punya database nama mahasiswa, ada asal sama prodi misal. Query itu ingin menampilkan. Sebentar. Mahasiswa itu bentuknya tabel. Iya Pak. Prodi? Ya, prodi itu tabel juga. Tabel Pak. Apa field? Field. Itu tuh field Pak. Kayak nama, prodi, terus asal Pak. Itu field yang ada di tabel mahasiswa maksud kamu gitu? Iya Pak. Terus? Misal kita nge-query ingin menampilkan mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Nah, query ini bisa kita simpan jadi view Pak. Jadi ketika kita ingin menampilkan misal mahasiswa yang berasal dari Jakarta, ya jadi kita tidak perlu meng-query lagi. Jadi kita tinggal lihat view aja Pak. Oke, saya tangkap. Ya, yang dicontohkan Rian itu bisa benar gitu ya. Jadi contohnya tadi dia punya tabel mahasiswa, punya banyak data gitu ya. Kan sebenarnya kalau mau menampilkan ya udah aja tampilkan dari tabel mahasiswa itu ya. Kenapa mesti bikin view? Sebenarnya lebih penggunaan view itu kalau contohnya tadi Rian itu masih ya benar bisa saja itu terjadi, tapi penggunaannya lebih cocok ada kasus lain gitu, ada kasus lain yang lebih cocok menggunakan view. Kasusnya seperti apa? Contoh kita membuat query dari beberapa tabel ya. Jadi misalkan mahasiswa, kemudian ada tabel prodi, kemudian ada tabel nilai misalkan gitu.
Kemudian saya mau menampilkan daftar nilai dari suatu prodi, daftar nilai mahasiswa dari suatu prodi. Nah, itu kan udah ada beberapa tabel ya, data dari beberapa tabel. Kompleks gitu ya. Ketimbang saya kemudian setiap kali melakukan query itu menjoin ketiga tabel gitu, lebih baik saya bikinin satu view misalkan gitu. Jadi nanti saya aksesnya ke view itu aja, satu select view X gitu. Pasti dapat yang kita inginkan. Ketimbang saya select tabel A, tabel B, tabel C, where gitu. Jadi kekompleksannya itu yang mendasari kita membuat view gitu ya. Karena kalau simple mah ya udah aja langsung akses tabelnya gitu, nggak perlu bikin view kan. Nah, bisa dipahami ya. Ini review aja. Oke, terima kasih Rian. Selanjutnya kita juga bisa mengakses MongoDB ini dengan platform React.js. Kalau React.js ini berarti basisnya website ya. Yang ketiga bisa juga GraphQL. GraphQL itu juga adalah fitur yang disediakan MongoDB itu ada. Kalau kita lihat sebelah kiri itu di bawah sing di atas function itu ada GraphQL. Nanti kalau kita sempat kita coba bahas ya. GraphQL dikombinasikan dengan React App. Kemudian ada lagi Kotlin di bawah ya. Kotlin kita tahu adalah salah satu bahasa untuk memproduksi aplikasi berbasis mobile yang jalannya nanti under Android ya, di atas Android. Terus ada juga Swift. Kalau Swift ini juga aplikasi mobile tapi platformnya iOS. Ada juga React Native yang hari ini dan mata kuliah sebelumnya di semester lalu PBO juga menyinggung terkait React Native ini. Aplikasi mobile ya dengan platform cross platform ya, artinya bisa di Android, bisa di iOS gitu. Kemudian ada juga Xamarin. Kalau Xamarin ini juga aplikasi mobile ya. Di situ sebutnya cross platform ya, tapi biasanya kalau pakai Xamarin itu untuk OS Microsoft ya. Ada kan Windows Phone gitu ya, yang OS-nya Windows. Nah itu biasanya Xamarin. Oke, kita next yang tombol di bawah itu. Kita pilihnya itu ya, build your own app gitu ya. Kita belum pakai template salah satu yang kita kasih ingatkan aja. Pokoknya kita mau bikin aplikasi ya gitu. Ya, next. Kemudian di bagian atas di part 1 link your data source itu kalau kita klik diminta untuk memilih cluster. Nah, karena kita baru bikin satu cluster ya, cluster 0, pilihannya hanya satu. Coba klik link your data source itu. Nah, pilihannya kalau sekarang cuma satu ya. Ya udah itu aja. Kemudian name your application, kita juga bisa kasih nama, diganti defaultnya application 0. Kalau mau dikasih nama spesifik boleh, nanti misalkan ada bikin aplikasi simak, bikin aplikasi penjualan, e-commerce dan semacamnya. Nah, kalau nggak ada berubah nggak apa-apa. Kemudian yang part ketiganya app deployment model. Nah di situ kita kasih konfigurasi juga mau disimpan di mana. Di region yang mana gitu. Kalau saya sih nggak terlalu ini, silakan aja mau dimana. Kalau itu yang bilang kalau di global katanya simpennya di US gitu. Kalau lokal biasanya di Singapura gitu kan, yang terdekat. Silakan aja mau dimana ya. Bedanya apa global sama lokal? Yaitu tempo hari sudah saya jelaskan juga ya. Kalau kita ingin agar aplikasi kita daya rambahnya itu luas ya,
di tingkat global, ya pilihnya global. Dan disimpan di server yang memang internasional, yang sering diakses oleh lintas internasional gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen masih cukup di tataran lokal itu artinya bukan di rumah ya, region lokal, maksudnya di sekitaran kita aja gitu ya, yang terdekat. Artinya dengan harapan kalau kita nyimpennya nggak jauh-jauh, dekat dengan kita, aksesnya juga menjadi cepat gitu ya. Silakan aja. Oke. Kalau ada perubahan berarti di save, kemudian create realm application. Suaranya terlalu keras ya. Suara saya kurang jelas. Gimana tuh ya? Bentar, gimana caranya ya? Oke, kalau suaranya kurang terlalu jelas, saya cari tempat dulu ya. Nah. Tes, suara saya sudah aman? Sudah, Pak. Better ya. Iya Pak, sudah Pak. Ayat lebih better. Ini hanya gate aja, gate aplikasi ya. Ini bisa ditutup
Jadi sebenarnya ini dia memberitahu nanti beberapa fitur yang ada di Realm itu adalah sync, GraphQL yang tadi saya singgung, ada trigger, ada web SDK, ada endpoint. Sebenarnya yang akan kita akses itu adalah yang endpoint ini, HTTPS endpoint nantinya ya. Oke, kalau ada mau ditanyakan dia bilang bisa baca atau bisa dipandu gitu. Nah sekarang sama saya aja dulu ditutup, kemudian dari sini ya tutup aja dulu. Nah dari sini coba ke atas. Nah sebenarnya ini sama aja kalau adik-adik sekarang klik bentar, Realm lagi, diklik coba. Realm lagi. Nah, tampilannya sudah sama seperti saya yang tadi kan, kayak gini kan. Ya. Nah, dari sini mungkin saya ambil alih aja screen-nya. Oke. Share screen dari saya. Oke. Connect ke ini ya. Aneh. Halo Pak, masih di mute Pak. Oke, sorry. Tadi ganti jaringan. Sekarang sudah terdengar? Jelas? Jelas, Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, saya share screen lagi ya. Oke. Nah, ini kalau mau akses tinggal klik saja. Nah, seperti ini tampilannya. Yang tadi juga sudah diinikan ya sama Abdullah tadi ya. Nah, di sini ada info ya. Nama aplikasinya aplikasi 0, kemudian kita dikasih FID, ini FID-nya bisa beda-beda ya, walaupun nama aplikasinya sama. Kemudian di sini ada informasi bahwa third party services itu berubah katanya ya. Dulu di MongoDB itu ada fitur namanya services and push notification, tapi kemudian per 12 Januari 2022 itu deprecated ya. Diganti dengan yang namanya HTTPS endpoint. Juga tadi kita singgung. Nah, HTTPS endpoint itu mirip dengan incoming webhook ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi mau disampaikan, tapi karena sudah berubah ya kita belajar bersama. Oke, di sini ada fitur-fiturnya ya. Yang hari ini akan kita coba kan adalah yang di function. Di
di sini function tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa create new function. Kemudian kita kasih nama ya functionnya. Kita kasih nama fungsinya. Misalkan fungsi 001 gitu ya. Karena fungsi 1 dan fungsi 01 sudah pernah saya buat di kelas sebelumnya. Kemudian terkait autentikasi ini ada beberapa macam application authentication, system, user ID, script. Yang kita gunakan saat ini adalah yang defaultnya aja, application authentication. Log function ya kita on kan saja. Kemudian private-nya off. Oke. Bisa kita save draft atau kalaupun tidak di save draft, kita naik saja. Berarti kalaupun tidak kita save draft sebenarnya itu masih akan tersimpan ya deh. Nah, sampai kita tapi jangan sampai ditutup belum di save draft udah ditutup. Nah, itu kemarin kayak saya sebelumnya mana fungsi di ya ini fungsi 1 2 3 4 padahal saya udah isi tapi ternyata berubah ya isinya karena belum di mudah-mudahan yang 01 nggak berubah ya yang 01 nah ini oke tidak berubah karena udah saya simpan satu nah itu nanti kita akan cobain nah fungsi di sini ada function editor ya ini boleh kita hapus dulu ya argumentasinya ya argumen atau komen sorry ya lebih tepatnya komen ya ini suatu fungsi satu fungsi yang modelnya JavaScript kan ya modelnya JavaScript fungsi JavaScript kan begini ya return sesuatu ini suatu nilai boleh bolehan gitu kan return true gitu misalkan ya ini sama saja kalau di konsolnya ini kita memanggil fungsi lagi memanggil fungsi export ini kan export kita panggil export gitu ya tanpa parameter kan ini tanpa parameter fungsinya tanpa parameter ketika kita run dia akan resultnya true karena kita mengembalikan nilai true apakah hanya true tidak bisa nilai yang lain ini kita komen dengan JavaScript ya komentarnya itu slash untuk satu baris kalau yang multi baris itu slash bintang slash misalkan kita contoh pakai tipe data yang lain misalkan 1 ini kan integer ya integer kok saya save Ctrl S tadi saya Ctrl S dikira saya nanti biasanya kan muncul pop up nyimpen halaman ya ternyata enggak bagus ini oke run tuh beda nih ya sekarang keluarannya resultnya adalah suatu kalau tadi true itu keluarannya true false benar-benar seperti itu tapi yang ini ketika 1 keluarannya menjadi objek ya. Objek yang indeksnya adalah tipe data dari si yang kita kembalikan ya kebetulan ini namanya number long isinya 1 nilainya 1 jadi pahami nah kemudian tipe datanya bisa macam-macam yang lain juga bisa ya misalkan kita return 1,5 nah ini kan bukan lagi long integer gitu ya tapi double 1,5 ya. Seperti ini nah kita juga bisa melakukan operasi tentu saja kalau ini sudah berbentuknya angka berarti kan bisa kita return misalkan 1,5 dikali 2 misalkan ya 1,5 dikali 2 3 tuh keluarannya ya 3 dalam bentuk double kenapa karena yang salah satunya double Oke kemudian
tentu saja bisa juga string ya. Misalkan return hello world tadi. Hello world. Satu kata yang selalu diketikkan oleh programmer ya. Ketika belajar suatu bahasa pemrograman. Tuh. Result hello world. Jadi boolean bisa, integer bisa, double bisa, operasi terkait angka bisa, string juga bisa. Nah, ini dasar aja bikin fungsi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fungsi, mereturn sesuatu. Nah, biasanya kita juga bisa melakukan penyimpanan ya, variabel ya. Ini JavaScript bikin variabel itu caranya adalah var sesuatu. Misalkan var x. Kita isi misalkan var x adalah 1. Berarti kita bisa return x gitu ya. Jadi x itu adalah isi nilai dari variabel x ya. Kita save, kita run. Tuh, 1 ya. Yang dikembalikan adalah 1. Selain var, sebenarnya untuk mendeklarasikan suatu variabel itu bisa dengan let. Let y sama dengan 2. Let y sama dengan 2. Y. Return y, berarti yang dikembalikan 2. Ada lagi yang namanya konstanta. Misalkan saya bilang konstanta z sama dengan 3. Saya cetak z. Run. Oke, itu 3 tuh ya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa bedanya variabel dan konstanta? Sok, yang bisa jawab? Ada? Apa bedanya variabel dan konstanta? Izin dijawab, Pak. Oke, Kamil, silakan. Udah itu, Pak. Si Rahma udah jawab, Pak. Apa? Rahma udah jawab, Pak. Di kolom chat. Iya, tapi kan ya kalau Rahmat dulu ya. Kalau variabel nilainya bisa berubah, kalau konstanta tetap. Gitu, Kamil, sama. Iya, sama. Kurang lebih sama, Pak. Oke. Ya, berarti benar. Rahma benar, Kamil benar ya. Jadi kalau variabel, dua-duanya sebenarnya variabel dan konstanta itu sama-sama tempat menyimpan nilai. Bedanya variabel boleh diisi ulang, boleh di reusable. Reusable dalam artian dirubah isinya. Gitu ya. Contoh, X tadinya 1, sekarang saya ubah X jadi 4 misalkan. Oke, seperti ini diperbolehkan ya. X-nya yang akan muncul adalah X yang terakhir, X dengan nilai 4. Gitu ya. Kalau Y tadi isinya 2, saya ubah menjadi 5. Ini sama-sama variabel. Var sama let itu variabel. Maka, yang di return Y ya. Maka yang terakhir muncul mestinya adalah 5. Tuh, gitu ya. Tapi kalau konstanta Z itu nggak boleh diisi ulang. Nggak boleh refill. Kita minum galon boleh isi ulang. Nggak boleh kalau konstanta itu. Dia harus ori. Nggak boleh diisi lagi. Kalau sebelum boleh diinisialisasi di awal boleh. Jadi beli galon sama isinya di awal. Udah itu aja. Nah, kalau udah buang. Kalau udah nggak dipakai. Mineral kan. Bahkan sampai ke ininya apa? Galonnya sekali pakai misalkan. Oke. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Dan JavaScript ini termasuk yang tidak menggunakan tipe data ya. Perhatikan. Tadinya misalkan Y itu isinya 2 angka. Kemudian saya isi bahkan dengan string misalkan 2. Gitu ya. Oke. Boleh-boleh aja kan. 2.
Padahal tadinya sebelumnya angka. Ini mirip kayak PHP, JavaScript ya. Tapi kalau Java itu harus ada tipe datanya. Beda JavaScript dan Java. Oke. Nah, sampai di sini itu fungsi 001. Kalau tidak ada pertanyaan, kita menuju bikin fungsi baru namanya fungsi 002. Fungsi 002 kita save boleh. Nah, fungsi 002 ini saya mau ajarkan bahwa dalam fungsi juga bisa mengirimkan suatu yang namanya argumen. Argumen ya. Misalkan kita return arg. Arg di situ kita return ya. Nah, kita lihat bagian konsol kan tadinya kita hapus tuh ya. Yang di dalam kurungnya. Sekarang kita biarin. Nah, kalau begini saya running, keluarannya adalah hello world. Nah, hello world ini dari mana? Kan di sini nggak ada tulisan hello world. Nah, hello world-nya itu adalah ketika kita panggil nih, export hello world-nya ini, ya, hello world yang ini, itu akan tersimpan di argumen ini. Dan kebetulan kita argumennya kita cetak, gitu kan. Kita kembalikan isi argumennya. Nah, dari sini bisa kita bayangkan kalau kita misalkan membuat suatu X dan Y, kan gitu ya. Suatu X dan Y, di mana kembaliannya nanti fungsinya adalah menjumlahkan X dan Y, misalkan gitu. Lewat variabel. Bisa aja, berarti di sini nanti memasukkannya, memanggilnya, cara manggilnya adalah misalkan 1,2, kan gitu ya. Nah, kalau udah 1,2 berarti keluarnya mestinya 3. Nah, kayak gitu. Jelas? Fungsi kedua, gampang aja nih pertemuan kali ini. Fungsi, argumen, berarti dikirim argumennya. Yang si 1 ke X ya, yang 2 ke Y. Return X tambah Y, X yang tadi 1, Y yang kedua jadi 3. Ada pertanyaan? Belum? Nah, kalau belum, kita ke fungsi Pak, ketiga. saya izin Ya. bertanya, Pak. Boleh, Bapak. boleh. Ya, jadi misalnya X sama Y-nya itu kita didefinisikan di function editornya itu sama aja ya Pak hasilnya? Apakah sama Pak? X dan Y-nya didefinisikan di sini. Iya Pak. Seperti fungsi 001 tadi. Iya, sama. Ya, Iya Pak. ya istilahnya berbeda jadinya. Kalau X di fungsi 002 ini saya mau menjelaskan yang namanya argumen. Namanya argumen itu di sini dikirimkan ketika fungsinya dipanggil. Jadi kita di sintaks kita di fungsi 002 itu kan kita tidak spesifik X-nya itu berapa. Nggak tahu kita. Tergantung nanti si user memberikan nilainya kan. Sedangkan tadi kalau yang fungsi 001 X dan Y-nya didefinisikan di sini kan. X1, Y2. Nah, setelah ini di-run, ini X1, Y2 nggak bisa berubah kan. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak, paham. Perbedaannya adalah yang satu statik ya, yang satu dinamis, tergantung pas pemanggilan. Seperti itu, Lutfi. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, lanjut ya. Jadi saya akan buat fungsi 003. Fungsi 003, kita langsung save aja. Oke. Nah, fungsi 003 ini adalah saya mau manggil fungsi. Ternyata kita bisa memanggil fungsi yang lain. Kita bisa memanggil fungsi yang lain. Caranya gimana memanggil fungsi yang lain? Sebenarnya udah ada nih di komen yang defaultnya itu udah dikasih contekan sebenarnya. Nah, kayak gini. Biar ada yang tidak bingung, saya hapus aja gini. Kita return apa? Ada fungsi di konteks titik function titik execute.
nama fungsinya apa. Contoh tadi kita bikin fungsi 002 ya. 002. Fungsi 002 itu ngirimin argumen 2, misalkan argumen keduanya 3. Nah, nanti dia akan keluar 5 mestinya. 5. Kenapa? Karena jadi sebenarnya manggil fungsi 003. Cuma fungsi 003-nya manggil lagi fungsi 002 yang parameternya atau argumennya itu 2 dan 3. Jadi dipahami nggak nih? Fungsi yang manggil fungsi lain gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti Kalau nggak saya perlu manggil ekspor impor ya Pak kalau di sini? gimana? Nggak perlu ekspor impor ya Pak kayak di React? Enggak, ya. Kalau di React kan kita bikin fungsi, kemudian kita export default gitu ya. Nah, kalau di sini enggak. Oke. Bahasanya memang JavaScript, tapi beda caranya. Kalau saya mau manggil fungsi 001 gitu, fungsi 001 kan nggak pakai parameter ya. Contoh nih, fungsi 001 berjalan nih. Keluarnya 2 ya. Tapi walaupun kita kirim 2 dan 3 nggak ada efek apa-apa ya argumennya itu ya. Tapi sekarang kalau misalkan fungsi 002 kan dia minta ada 2 parameter kan. Nah, kita hapus misalkan nggak pakai parameter, kita running. Nah, tulisannya dia 6. Kenapa? Ya 2 dan itu tidak diketahui. Kalau saya kirimnya satu parameter aja gimana? 6 juga masih harus dua-duanya diketahui. 2,4 misalkan gitu ya. 6. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Fungsi 003. Cepat aja ya. Pak, saya masih bingung yang nomornya itu Pak, 2,3 itu maksudnya apa ya Pak? 2,3. Jadi gini. Kita ini kan fungsi 003 ya. Kok fungsinya U-nya 2 ya? Saya refresh. Saya edit. Save draft. Tuh. Kadang keluar itu ya. Jadi hanya berlaku di sini kali ya. Nah, ini kita lagi bikin fungsi namanya fungsi 003. Tapi isi fungsi 003 itu memanggil fungsi 002. Nah, kita lihat fungsi 002 itu, saya buka tab baru lagi aja ya, biar bisa membandingkan. Nah, fungsi 002 itu adalah mengembalikan penjumlahan 2 parameter, X dan Y. Parameter itu ini ya. Nih, parameter X dan Y. Sehingga tadi fungsi 002 dipanggil, kemudian 2-nya itu disimpan ke X, 3-nya itu disimpan ke Y. Dijumlahin 2 tambah 3. Keluarlah nanti hasilnya adalah 5. Tuh. Lalu dibalikin lagi. 2 dan 3-nya itu parameter. Gimana Razan? Tadi nanya Razan. Mengerti? Dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Bapak, saya mau tanya, Pak. Boleh. Kalau manggilnya fungsi 001 berarti 2 sama 3-nya nggak usah ya, Pak? Bisa ditulis. Iya. Kalau tadi fungsi 001 kita punya ya. Nah, saya kan. Fungsi 001 kita udah pernah bikin ya kayak gini ya. Fungsi 001 itu tidak mengharuskan kita mengirimkan argumen kan ya, atau parameter kosongan ini di sini. Beda tadi sama yang fungsi 002. Nah, di sininya ketika kita panggil boleh kosong kan, padahal gini aja kan, fungsi 001 itu nggak pakai argumen. Tuh, keluarnya 2. Kenapa 2? Ya karena di fungsi 001-nya memang mengembalikan Y-nya itu isinya 2 kan gitu ya. Nah, tetapi kalaupun
kita kirimkan suatu nilai, 3 misalkan itu ya. Parameternya kita isi berapapun banyaknya gitu ya. Ya itu nggak dianggap aja kan. Di sininya tetap ditampung misalkan 23, tapi kan nggak diapa-apain di sini. Ya. Jadi nggak ngefek jadinya ini parameternya. Tapi entah kalau misalkan saya tambahin di sini misalkan kalau saya tambahin di sininya arc gitu ya misalkan. Arc. Ya. Nah, kira-kira save. Nah, berarti kalau saya panggil di fungsi 003 ya, fungsi 01. Ya keluarnya apa nih berarti? Keluarnya apa? Hello world ya, Pak. Keluarnya apa? Argumennya tuh yang di mana ya, Pak? Keluarnya 2. Tuh, keluarnya 2. Oh, Pak, 2-nya begitu? Iya, kan ini kiriman 2 ya, kita kirim ke sini. Tuh, arc. Nah, terus arc-nya dicetak, di return. Ya, keluarnya 2 yang dikirim itu. Bukan 2 teks ini. Karena tapi kalau dikirim tapi nggak di return apa-apa, nggak dilakukan apa-apa kan juga percuma ya dikirimnya. Tapi nanti keluarannya bukan 2 ini tapi 2 tulisan DUA. Tuh DUA. Gimana Rahma? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Saya akan bikin fungsi keempat. Fungsi keempat ini berkaitan dengan yang namanya fitur lain dari realm ya. Saya loncat dulu, ini langsung ke values ya. Atau saya buka di sini values. Di sini functionnya. Saya mau bikin fungsi 004. Fungsi 004 kan gitu ya. Kemudian nah, saya mau mengakses suatu value. Value tadi kan bisa kan simpennya di variabel tadi kayak gitu ya. Nah, ini mirip variabel tapi disimpan di MongoDB-nya gitu ya. Ada namanya fiturnya values kayak gitu. Sebagai contoh atau kita ya sebagai contoh ada gini ya. Kita create new itu. Nah, kita bisa tambahkan namanya. Kita kayak nama variabel lah gitu ya. Terus ada 3 model ya. Value, secret, sama environment. Untuk kasus value, saya contohkan ini. Kita bikin yang namanya P misalkan gitu ya. P itu P yang lingkaran itu lah. V R kuadrat. Nah, suatu V itu kan suatu nilai yang sudah terdefinisi yang kita simpan. Misalkan saya simpan namanya 3,14. T tipenya value 3,14 misalkan gitu ya. Save gitu. Oke. Nah, saya mau mengakses ini nih. T yang ada di MongoDB itu fungsi 4. Nah, ini juga udah ada contekannya tuh. Kalau mau mengakses ini katanya caranya. Saya hapus lagi biar nggak bingung. Return konteks. Nah, caranya gini katanya tuh. Konteks titik values titik get nama value-nya apa? Tadi kan P ya kita bikin ya. P. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau kita run keluarnya 3,14 sesuai dengan nilai dari values yang kita tentukan. Bisa difahami? Bisa, Pak.
Oke. Lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Waktu saya buat value, ada tulisan called not parse value, Pak. Jadi nggak bisa bikin value-nya, Pak, pas di save. Oh, harus diisi dulu, Pak. 3,2. Nah, iya, nilainya berapa? Isi nilainya. Oh, isi dulu ya, Pak ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Coba ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke. Kalau bisa kita tambah lagi create new value ya. Create new value. Nah, kalau saya edit aja. Nah, saya kasih nama value-nya itu color. Color. Kalau secret bedanya bentar. Kan ada secret juga nih. Kalau secret bedanya dia nggak bisa tampil aja sih. Tuh. Nah, kan gitu ya. Beda isinya jadi nggak kelihatan. Gitu aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini environment. Kita siapin satu buah value namanya color ceritanya, namanya color. Terus tipenya kita pilih environment. Kemudian saya masukin. Kalau no environment tulisannya white. Isinya ya. Ini kan isi ya. Isi dari color itu putih. Kalau di test itu hitam. Kalau development itu blue. Kalau QA itu yellow. Kalau production itu green. Misalkan begitu. Oke. Sudah? Ini contoh aja, warnanya bebas ya. Warnanya bebas. Oke. Kemudian, udah nih, kita save. Nah, ketika kita save, saya mau panggil itu tuh si value yang kita simpan itu. Caranya gimana? Caranya gini deh. Return konteks titik environment titik values titik color. Nah, tadi namanya color. Ini deh. Run. Tuh, keluarnya putih. Pertanyaan saya, kenapa putih? Kan warna environment-nya, Pak. Karena warna di environment-nya. Kan di environment-nya warnanya macam-macam tuh. Bisa putih, bisa black, bisa blue, bisa yellow, bisa green. Kok yang keluar putih? Nah, gitu. Tahu nggak kira-kira? Karena belum ada environment juga. Karena belum ada environment-nya. Oke. Kalau saya pengen warnanya jadi hijau, gimana caranya? Di set ya, Pak? Ya, setnya gimana? Nggak tahu, Pak. Ya, ya betul sih. Berarti ada pengelolaan tertentu. Gimana? Jadi tadi kan kita bikin aplikasi ya. Namanya aplikasi 0 gitu ya. Aplikasi 0 ini settingannya adalah no environment. Bisa diklik gitu ya. Nah ini ya. Sebenarnya ini kita bisa rubah-rubah. Kenapa tadi putih? Karena tadi kita set kalau environment-nya no environment,
nilai color-nya itu adalah putih. Coba sekarang kita rubah aplikasi kita itu production misalkan. Udah fase production. Kemudian saya save draft. Contoh aja production ya. Kemudian fungsinya kita panggil lagi fungsi 4 ya. Fungsi 4 kayak gini. Kemudian kita run. Nah, keluarannya adalah hijau, green. Ya, jadi itu tergantung environment aplikasi yang tadi kita tulis. Gitu. Kegunaannya buat apa sih Pak? Kok ada ini? Nah, gini, kalau kita biasanya bikin aplikasi itu ada environment server ya, environment server. Nah, mungkin environment ini adalah kalau kita tidak menentukan apa-apa. Kemudian kita bisa bikin server itu lagi mode testing. Gitu. Biasanya sih yang paling umum adalah development sama production sih. Setidaknya ada dua ini di environment server itu. Development itu ketika kita lagi membangun aplikasinya ya, biasanya secara kebutuhan kalau lagi kita development kan muncul error itu biasa-biasa aja ya. Kadang kita untuk mendebugging ya kita mesti munculkan tuh errornya. Tapi kalau udah production kan beda cerita ya. Kalau udah aplikasinya lagi live gitu ya, biasanya disebut production, muncul error itu adalah suatu hal yang tabu. Ya. Klien kita melihat aplikasinya kemudian muncul error gitu. Itu akan menjadi kepanikan tersendiri gitu ya. Pernah suatu ketika malam-malam gitu ya, si bagian operasionalnya tiba-tiba nelfon gitu. Ini nggak bisa diakses gitu ya, atau error gitu ya. Gimana itu saking pentingnya atau kalau di production itu hawanya beda ya. Udah naik production itu berarti itu kita tidak boleh ada kesalahan harapannya gitu. Meminimalisir error. Gitu. Maka biasanya kalau di development itu muncul error masih tidak apa-apa, tapi kalau di production biasanya pesan errornya akan kita arahkan ke log ya. Jangan muncul di depan, tapi ya kita tetap perlu tahu errornya kenapa kan gitu. Nah itu mungkin perbedaan. Kemudian kalau di development misalkan masalah sekuritas belum terlalu diperhatikan misalkan, tapi ketika di production itu sekuritas diperhatikan misalkan seperti itu. Itu penggambarannya aja. Kenapa perlu values yang memperhatikan environment seperti ini? Biasanya kalau saya di aplikasi gitu ya, di sisi aplikasi juga ada settingan seperti ini ya, mengecek apakah lagi development apa lagi di production gitu misalkan. Kebutuhannya biasanya untuk sebagai contoh aja ya, alamat aplikasinya, host aplikasinya. Misalkan kalau lagi development itu ngarahinnya ke dev.app.com misalkan gitu ya. Tapi kalau udah production itu berubah IP dan hosting misalkan ya. Jadi prod titik tapi biasanya nggak pakai prod ya. Kalau devnya ada dev.app.com ya, produksinya biasanya app.com aja kan. Nah, itu daripada kita merubah alamat host gitu, ya udah aja kita sudah tahu nanti kalau production ngarahinnya ke sini. Kalau ke development ngarahinnya ke sini. Nah, itu kita bikin suatu value gitu. Udah otomatis aja kita tinggal panggil aja tadi itu di fungsinya. Ini lagi mode production. Jadi udah otomatis berubah nanti isian value-nya itu. Kebayang nggak? Jadi kita tidak perlu merubah-rubah isian dari suatu variabel atau value gitu. Variabel global. Oke. Intinya sih seperti itu ya pemanfaatannya.
Kemudian ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau tidak ada, satu lagi saya mau jelaskan adalah kita bikin fungsi kelima ya. Fungsi 005 yaitu fungsi yang mengakses database ya. Fungsi yang mengakses database ini juga udah ada contohnya tuh cara akses. Oke, cut. Saya hapus ininya. Misalkan kita buat collection, kita waktu itu saya bikin mahasiswa. Saya bikinin suatu variabel boleh, suatu konstanta boleh gitu ya. Intinya adalah fiturnya memanfaatkan konteks lagi, konteks titik services titik get ya. Karena kita mengaksesnya MongoDB Atlas, di sini tulisannya MongoDB Atlas. Database-nya apa? Database-nya itu ini yang ada di sini ya. Browse collection misalkan ya, di Atlas ya. Di Atlas kita browse collection kayak gini. Nah, kebetulan saya punyanya database namanya Simat, collection-nya mahasiswa. Ada 4 dokumen ya. Berarti di sini kita tinggal ubah di bagian DB-nya menjadi Simat, collection-nya mahasiswa. Gitu. Terus apa yang mau dikembalikan? Misalkan saya mau tampilkan isi dari collection mahasiswa. Ya, berarti tinggal MHS. MHS itu mana? Ini. Variabelnya kan simpelnya udah di MHS. MHS titik file. Run. Tuh. Dia akan mengembalikan nilai Albert 1. Kemudian Arya 2. Benito 3. Dan Rifda 4. Jadi tadi ada 4 dokumen ya. Nah ini 4-4-nya ditampilkan semua. Berdasarkan settingan ini. Karena saya mau memanggil mahasiswa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini 5 fungsi. Nanti penjelasan terkait saya mau menampilkan satu data aja gimana Pak? Data pertama bisa find one. Jadi kayak di limit 1 gitu ya. Tuh. Nah, tuh cuma Albert aja. Nah, satu data. Kalau saya mau nampilin berdasar filter Pak, kayak yang kemarin di Atlas gitu kan, kayak gini. Di Atlas kan ada filter ini nih. Saya mau tampilin yang usianya 20 tahun misalkan. Kan kayak gini aja kalau di Atlas atau di Kompas kan ya. Tuh. Oh ternyata Benito yang usianya 20 tahun. Di sini bisa nggak Pak? Bisa. Caranya adalah di dalam argumennya. Kita kirimkan dalam argumen. Cari yang usianya adalah 20 tahun. Tuh, Benito ya. Keluar ya. Kayak gitu. Pak, saya mau cari yang namanya mengandung huruf A. Kayak waktu pekan lalu namanya mengandung huruf A. Mengandung huruf A itu kan kalau sebelumnya kan pakai regex gini ya. A gitu kan. Nah, tapi di sini tuh nggak bisa begini. Ya. Nanti keluarannya kosong. Kosong. Padahal kan ada tadi Benito. Benito Arya siapa gitu. Sorry. Benito Arya. Benito Ibrahim. Ibrahim A. Albert Ramadan A tuh ya. Muhammad Arya A tuh ya. Sama mestinya Rifda itu ada A-nya. Nah, tapi ini kok kosong, berarti ini salah ini. Nah, terus yang benernya gimana? Yang benernya adalah kita pakai regex deh. Oke, regex titik 2 A.
package A. Tuh, Albert keluar, kemudian Arya keluar ya, Benito Ibrahim keluar, tapi Rifda enggak. Kok Rifda enggak? Karena Rifda kapital ya. Jadi kita huruf lowercase. Maka kalau mau biar lowercase gimana? Kemarin pakai i ya, in case sensitive. Nah, kalau di sini pakainya gini deh. Option titik 2 i run. Nah, mestinya Rifda masuk. Tuh, Rifda termasuk yang mengandung huruf A sekarang. Gitu. Oke. Kalau yang huruf depannya A gimana Pak? Ya sama kayak kemarin ya. Pangkat A. Maka di sini yang keluar hanya Albert. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini nanti kita bisa selain filter ya pencarian kayak gini, kita juga bisa insert, update, delete seperti itu ya. Insert, update, delete. Oke. Sebenarnya ini kita belum sampai ke HTTP endpoint ya. Ini baru bikin fungsinya ya. Ini baru bikin fungsinya. Gimana biar publik bisa mengakses data ini misalkan. Itu kan kita belum bahas. Nanti kita bahas di pekan selanjutnya aja ya. Jadi pertemuan ini kita bahas sampai sini dulu, function dan values. Jadi ada 5 ya, bikin fungsi sederhana, fungsi pakai argumen, terus fungsi yang memanggil fungsi yang memanggil fungsi ya. Yang keempat fungsi yang memanggil values, yang kelima adalah fungsi yang memanggil database, isi collection-nya. Oke, Zidan. Apa hubungannya pemrograman mobile, rancangan web, sistem dan server Pak nantinya? Oke, masih belum menyambung. Oke. Nah, kalau ini INF ya. Kalau rancangan web, kita bikin aplikasi web. Contoh aplikasinya misalkan ya saya buka aja simak misalkan ya. simak.ipb.ac.id. Oke. Nah, sampai di sini kan nggak ada data ya. Tidak ada data yang login aja nih. Login ini ada data yang mesti diambil kan gitu ya. Atau sebagai contoh, ya, saya bukakan ya. Ini versi web ya. Versi web nih. Contoh ya. Oke. Akademik, bimbingan akademik misalkan gitu ya. Nah, ini aja contohnya mudahnya nih, bimbingan akademik. Nah, ini webnya, strukturnya pakai HTML, pakai CSS kan gitu ya. Kan? Tapi datanya, nah,
datanya ini gimana? Alamsyah misalkan, Daily, Franciscus gitu kan. Ini kan ada datanya ya. Ada datanya yang harus ditampilkan di sini. Begitu juga di versi mobile-nya. Di versi mobile misalkan saya buka nanti saya mesti present ini juga ya. Contoh, nggak apa-apa contoh ya. SCS, tapi saya mesti masuk dulu. Bentar. Saya coba masuk dulu ya di device mobile saya. Ini versi web misalkan ya, ini versi web. Oke. Nah, ini saya share. Nah, saya mesti stop dulu. Oke. Saya share screen. Oke. Nah, ini di aplikasi saya nih, jangan buka PB Mobile. Kemudian saya punya kewalian daftar bimbingan akademik, sama kayak tadi kan, daftar bimbingan akademik saya misalkan tuh begini nih. Ini kan ini tampilan mobilenya ada list gitu kan, tapi datanya ini yang kemudian kita supply di SCS. Datanya itu, jadi ini mobilenya, ini aplikasi mobilenya ya. Ini aplikasi mobilenya, ini yang begini. Kita desain tampilannya seperti apa, kemudian nanti modelnya mau seperti apa, ada list kah, atau text view, ada text input kah, ada view, ada text gitu kan, ada gambar misalkan. Itu di pemrograman mobilenya. Kemudian tadi yang di sini versi webnya. Oh, ternyata ini sebelah kirinya menu, ini modelnya card gitu kan. Itu di perancangan webnya ya. Terus datanya dari mana? Nah, kita supply datanya dari sini. Ya kan? Datanya disimpan di sini, database-nya ini. Datanya akan disimpan di database-nya ini. Mekanisme pembelajaran database-nya udah di basis data. Nah, lalu bagaimana data ini bisa diakses oleh si web sama si mobile? Itu yang kita pelajari di SCS. Gitu. Jadi arsitektur services. Kebayang nggak maksud saya? Kalau nggak tahu kemarin waktu PBO React Native-nya kalian bikin API nggak? Nah, bikin API itu adalah kalau bikin ya itu adalah jembatannya kan antara basis datanya dengan aplikasinya. Aplikasinya bisa web, bisa mobile kan gitu. Kita membuat API-nya kan gitu. Oke. Zidan gimana? Baik Pak, terjawab Pak. Iya. Kebayang ya yang mau kita kerjakan dalam satu semester ini. Kliennya udah ada deh, kliennya itu Kementerian Kesehatan. Mereka lagi bikin integrasi aplikasi ya. Jadi mereka punya banyak aplikasi yang kemudian mau dipusatkan. Nah itu nanti kita ambil studi kasusnya dari Kementerian Kesehatan. Bikin aplikasi mobile-nya, bikin aplikasi web-nya, gitu. Kemudian database-nya gimana caranya biar bisa mengakses. MongoDB hanya salah satu contoh tempat penyimpanan data. Ini disimpannya di sini misalkan. Salah satu aja. Nyimpannya kan bisa di Postgre, bisa di MySQL kan. Tapi konsep kemudian bagaimana ini berinteraksinya pakai API itu bisa dibikin gitu. Nanti kita juga belajar ini kan pendekatan yang cloud dulu ya. Pendekatan yang cloud itu kita bikin lewat ini HTTP endpoint ini.
Sebenarnya ketika ini kita udah sampai sini, ya kita udah bisa bikin API, udah bisa diakses tuh API kita. Nanti setelah UTS baru kita bikin by coding ya, kita coding bagaimana bikin serupa ini tapi punya kita gitu loh. Ini kan fiturnya orang. Gitu. Sekarang mah kita memanfaatkan fitur aja dulu. Memanfaatkan yang di cloud, di service. Gitu. Bisa difahami, Zidan? Bisa, Pak. Kayak yang dulu ya, Pak, yang bikin aplikasi Androgex itu harus di sama database-nya. Ya, kalau Androgex itu kan sebenarnya orang sudah bikin aplikasi untuk bikin aplikasi gitu. Itu orang bikin aplikasi untuk bikin aplikasi sebenarnya gitu. Ya, untuk memudahkan. Kayak misalkan ada orang bikin Visual Studio untuk bikin aplikasi, ya itu juga kan, tapi beda ya. Kalau Visual Studio kan editor. Kalau Androgex itu kan namanya apa ya? Dia kan nyediain servisnya, dia nyediain hostingnya, bukan kayaknya hostingnya juga ya, domainnya gitu ya, biar bisa diakses gimana caranya. Kayak gitu sih dia service, jadi dia menjual jasa untuk menyediakan atau mempersimpel. Tapi kalau yang ini kita from scratch kan, kita bikin ngadon gitu istilah. Kalau istilah bikin kue gitu misalkan, ini bikin dari tepung gitu kan, diadon, bikin dibentuk jadi donat misalnya gitu. Tapi ada juga yang nyediain ini donatnya kamu tinggal garnish gitu. Dikasih krim, dikasih apa gitu. Atau mie ayam misalkan ya. Mie ayam, ada yang orang bikin mie-nya dari mie dibikin sampai jadi mie ayam. Ada juga yang mie ayam itu dibikin mie-nya beli ini, ambil dari orang nih. Tapi kita cuma assembly, mengumpulkan ya, ini mie-nya, ini ayamnya, ini bumbunya kan gitu. Jadilah mie ayam dijual, sama aja kan begitu. Kita mau yang mana? Ini lagi belajar yang bikin mie gitu, lagi bikin mie-nya from scratch lah gitu, dari awal. Gitu. Oke, tahu bedanya ya? Iya, Pak. Tahu, Pak. Nanti pengaruh, Pak, kalau ada yang mudah ngapain yang susah? Gini deh filosofinya. Dan ini saya juga sering contohnya ya, contohnya sering terjadi pada saya, ditanya berapa harga suatu aplikasi misalkan. Berapa harga suatu aplikasi? Saya ketika ditanya gitu bingung bukan bingung jawab, nggak bisa ngasih jawaban, tetapi bingung orang yang kita ajak bicara itu harus bisa paham. Nah, contohnya gini, Jidan beli baju batik, biasanya sekarang saya pakai batik ya. Beli baju batiknya yang batik cetak di pabrikan gitu ya, sama yang batik tulis, harganya sama apa beda? Misalkan gitu. Beda tentunya ya. Lebih mahal yang mana? Batik tulis ya. Karena itu dikerjakan orang satu tangan oleh pengrajinnya itu satu-satu. Kalau pabrikan kan tinggal dicetak, cetrek. Dia produksi massal banyak, tapi sama kan gitu ya. Nah, kayak gitu sih analoginya ya. Kalau yang produknya pabrikan cepat, sudah ada, mudah, biasanya harganya murah. Kalian bisa dapatkan itu dengan harga murah. Aplikasi simak misalkan gitu ya. Kalau kalian cari di internet terus ada yang jual misalnya, ya murah aja biasanya harganya. Masih bisa terjangkau lah gitu untuk ukuran instansi mah. Tapi apakah instansi pakai? Belum tentu. Terkadang
instansi akan tetap lelang ya, tender ya, cari orang yang bisa bikin sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya. Padahal itu prosesnya panjang, lama, terus butuh tenaga banyak ya, gitu ya. Mahal secara harga ya. Sebagai ini ya, info aja kalau yang PL ya, penunjukan langsung institusi itu ya 50-an lah gitu. 50-an juta misalkan gitu ya. Sekali penunjukan langsung gitu ya. Belum yang kalau modelnya tender bisa ratusan juta satu aplikasi itu kan. Bahkan bisa sampai M. Sekarang lagi ada misalkan pengadaan di kementerian apa, nilainya ada yang MM-an, ada yang ratusan juta tergantung kompleksitas. Nah, kok bisa bedanya jauh begitu? Ya itu, yang satu kita from scratch ya. Jadi nanti ada programmernya, ada analisnya, ada PM-nya, yang harus dibayar kan begitu perhitungannya. Tapi ada juga produk udah jadi ya. Sekarang tinggal kliennya mau pilih yang mana, mau ambil yang udah jadi atau yang ini atau yang from scratch gitu misalkan. Kita bangun dari awal. Tapi secara harga beda deh, jauh. Gitu. Bisa difahami ya? Kita ngajarin yang mahal, ngajarin yang mahalnya. Kalau yang murahnya ya ada di search aja lah gitu, cari ambil adopsi misalkan kayak gitu. Oke, bisa difahami? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, nanti adik-adik ya ini di luar dari materi ya, mempertajam skill kemampuan itu perlu deh. Jadi kalau INF itu kan ada 2 peminatan ya, sistem informasi sama multimedia. Bahkan nanti ada juga rencana kita mau upgrade ya dari D3 menjadi sarjana terapan. Tentu saja juga kemampuan yang diharapkan juga akan meningkat. Yang kalau yang sekarang D3 misalkan harapannya bisa SI sarjana apa SI sarjana. SI itu sistem informasi ya. Sistem informasinya itu lulusannya kita bisa mencetak programmer gitu kan. Kemudian kalau multimedia mungkin jadi junior graphic designer kan gitu ya. Nah itu adik ditopang dengan sertifikasi deh. Itu kalau adik mau masuk ke pasar industri itu laku deh. Adik lulus kemudian punya sertifikasi programmer dari BNSP misalkan gitu ya. Nah itu dilirik akan dipertimbangkan ketimbang lulusan yang tidak memiliki sertifikasi. Nanti kalau udah ada sarjana terapan mungkin nanti ada rencananya kita kemarin buka lagi skema baru untuk yang rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya arahnya ke sistem analis kan gitu. Software engineer. Ada juga nanti programmernya di-upgrade kalau yang D3 hanya web programmer gitu ya. Nanti yang sarjana terapan programmer database. Nanti kalau dia sudah berpengalaman bisa ngambil lagi sertifikasi yang lain-lain gitu ya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, skill itulah yang dihargai di lapangan di industri. Terkadang ya background adik-adik D3, S1 itu tidak terlalu diperhatikan awalnya ya. Yang penting adik-adik skillnya mampu. Banyak di lapangan saya melihat D3 itu bersaingnya dengan SMK. Jadi kalau SMK bisa, adik-adik D3, ya ngapain ngambil D3, ngambil SMK aja. Harganya lebih murah lah. Secara hitung-hitungan industri ya. Dia pasti akan pilih yang lebih murah. Begitu juga waktu hitung-hitungan sarjana sama D3. Mana yang lebih, kalau D3 bisa, ya dia perusahaan akan lebih melirik D3. Gitu. Karena secara
nilai akan lebih murah. Yang akan menaikkan lagi nilai jual kita adalah itu skill ya, ditopang dengan buktinya. Buktinya apa? Sertifikasi itu. Itu bisa naik lagi. Itu mungkin sharing pengalaman di lapangan ya, di industri. Mungkin ada yang mau dibahas lagi? Kalau tidak, saya cukupkan saja. Kita lanjutkan nanti pekan mendatang di HTTPS endpoint ini. Nanti kita bikin bagaimana ini, kita udah bikin fungsi nih, fungsinya bisa diakses publik gitu ya. Nanti kita pakai Postman aja dulu. Pekan selanjutnya baru kita coba terapkan di aplikasi. Jadi saya menyiapkan juga untuk agar di mobile udah siap mengkonsumsi API kita, service kita di web. Kayaknya kalau di web saya mesti tambahin di mata kuliah saya sih. Karena di web itu baru disampaikan di ujung terakhir. Nah, kalian nggak bisa ini. Ya udah biarin aja, nanti web fokus di desain. Ya. Desainnya nanti saya support bagaimana mengaksesnya di mata kuliah SCS. Contoh mengaksesnya pakai web. Gitu. Yang mobile nanti di pemrograman mobile. Oke, udah banyak omong ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau konfirmasi satu aja ya, satu atau dua orang. Contoh sudah dikerjakan atau belum gitu. Safira, kemana tiba-tiba hilang? Baru disorot ya. Kemana tadi Safira? Langsung keluar ya. Oke, tahu mau dipanggil. Rizky Agus Salim. Ya Pak, ada Pak. Ya, bisa kamu share screen. Ya Pak. Begini Pak. Oke, yang 005 aja. Oh yang 05 tadi belum. Tapi udah disimpan sih. Jangan-jangan ini nama-namanya doang. Coba lihat 004. Ini Pak. Ini Pak. Yang itunya belum tuh. Yang environment-nya. Environment. Ini kan value P-nya aja. Tadi kan bikin juga yang color tadi. Mana? Oh iya. Udah ditulis kalau Ya belum diakses. iya. Kita cari dulu. Soalnya cara ngaksesnya beda loh sama. Ya nanti kamu lihat lagi rekaman videonya ya. Ya baik Pak. Oke. Coba ditutup dulu ini ya. Nah, sekarang siapa ya? Oh, Safira udah ada lagi. Safira, kenapa tadi ke ini? Ke kick? Iya Pak, jaringannya kurang stabil, maaf Pak. Oke. Tapi ngikutin? Ngikutin Pak. Boleh di share screen? Oke. Boleh dibuka yang fungsi 005. Oke. Sudah bisa ya? Coba di-run. Yang ini kemarin itu saya ketinggalan Pak yang bikin database-nya. Nah, kok ada bahasa ketinggalan? Kan udah saya share videonya. Iya Pak, belum diikutin lagi, maaf Pak. Kapan mau diikutin lagi ya? Nanti saya coba ikutin lagi Pak. Jangan setelah lulus ya. Baru Enggak Pak.
nggak ada database sama sekali. Bukannya ada tugas Belum, dari Pak. Pandang gitu, bikin database. Yang di MongoDB-nya udah ada sih, Pak. Ini di lokal kan? Yang di Yang di lokal. Atlasnya? Yang di atasnya belum, Atlasnya? waktu itu saya ada masalah ke connect ke sininya, Pak. Tapi sekarang udah bisa, udah aktif. Iya. Ya, kalau Kemarin misalkan nggak inaktif. bisa, kalau nggak bisa dari Kompas ya dari database ini, langsung dari Atlasnya. Kan makanya diajarin dari Atlas, dari Kompas. Ya, Biar Pak. nggak ada alasan nggak bisa. Oke. Cobain ya. Oke, Pak. Siap. Maaf ya, Pak. Ya. Oke, jadi catatannya kalau dari saya di setiap praktikum dicobain biar nanti kalian bisa, kalau nggak dicobain cuma disaksikan saja itu kurang gitu ya, bukan praktikum. Nanti error nggak ketemunya tiba-tiba ketika dicoba nggak bisa, padahal kemarin kayaknya lancar-lancar aja Pak Adit. Nah gitu ya, kalau nggak praktek nanti nggak bisa begitu. Oke, itu saja dari saya. Tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih, ya, Pak. gitu ya. Terima kasih Pak.